share screen saya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Saya slideshow terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman, di sini untuk materi yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari sistem. Jadi yang namanya sistem itu pada dasarnya merupakan kumpulan elemen yang terdiri dari manusia, mesin, dokumen, data, ataupun elemen lain yang terorganisir dari elemen tersebut untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, suatu sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Dan komponen-komponen dalam sistem itu biasanya bisa berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem, di mana setiap memiliki sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi bisa disimpulkan teman-teman dari definisi tersebut ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman cari, teman-teman catat. Yang pertama, di suatu sistem itu ada yang namanya elemen, atau ada bagian, atau komponen, atau subsistem. Contohnya ada alat, manusia, peraturan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, di suatu subsistem itu terdapat yang namanya interaksi ya, atau hubungan. Maksudnya interaksi atau hubungan adalah ya nanti unsur yang terdapat dalam sistem tersebut dia akan saling bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan sistem. Berikutnya adalah terintegrasi atau satu kesatuan. Maksudnya adalah unsur-unsur pada sistem tersebut itu merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Selanjutnya, pada suatu sistem itu kan ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, ya. Kalau tujuan itu biasanya dia punya ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya adalah ruang lingkup perusahaan. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Lalu kalau sasaran itu biasanya digunakan untuk skopnya yang lebih kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Contohnya adalah untuk diterapkan di setiap departemen atau setiap unit bisnis, seperti itu. Oke, berikutnya terkait dengan karakteristik dari sistem. Mohon maaf, saya izin terima telepon sebentar, J. Prof, ngapunten dengan karakteristik dari sistem. Ya, suatu sistem itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada komponen, yang kedua itu ada batas sistem atau boundary, yang ketiga ada environment, selanjutnya ada interface, masukan, pengolah, output, sasaran atau objektif, dan tujuan atau goal. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan definisi tersebut. Yang pertama, teman-teman, terkait dengan yang namanya komponen sistem atau komponen. Nah, suatu sistem itu biasanya dia terdiri dari komponen yang saling berinteraksi. Artinya dia itu komponennya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Nah, komponen-komponen dalam sistem atau elemen-elemen dalam sistem tersebut itu bisa berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Nah, setiap subsistem nanti dia itu punya sifat-sifat dari sistem
untuk bisa menjalankan suatu fungsi tertentu, dan nantinya dia akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Ya, jadi contohnya adalah sistem tol. Nah, di tol itu kan sistemnya ada, kita sistem pembayarannya, lalu sistem perjalanannya, sistem rest area, dan sebagainya. Nah, subsistem. Nah, apabila dari satu subsistem itu mengalami gangguan, tentu kan misal ya, terdapat gangguan di di subsistem pembayarannya. Ketika di subsistem pembayaran tersebut mengalami kendala atau gangguan, tentu kan akan menyebabkan apa ya, atau mempengaruhi dari kinerja subsistem yang lain dan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, yaitu sistem jalan tol tersebut. Akibatnya apa? Ada penumpukan di satu titik dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman, yang namanya sistem itu terdiri dari subsistem yang dia itu saling bekerja sama, dan nantinya dia akan mempengaruhi kinerja dari sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya teman-teman, bisa disimpulkan bahwa yang namanya komponen itu merupakan segala sesuatu yang dia itu menjadi bagian penyusunan sistem. Atau ada juga yang mengatakan jika komponen sistem itu disebut sebagai subsistem. Yang berikutnya, komponen yang kedua itu ada yang namanya batas sistem atau boundary. Ya. Nah, batas sistem atau boundary itu merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini dia akan memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai satu kesatuan. Dan batas suatu sistem itu sebetulnya dia menunjukkan ya ruang lingkup ataupun scope dari suatu sistem tersebut. Jadi teman-teman, pada suatu sistem itu harus ada boundary atau harus ada batasannya. Batasan-batasan tersebut nantinya dia itu akan mengidentifikasi terkait komponen, terkait proses, dan juga hubungan timbal balik ketika nanti dia berinteraksi dengan sistem yang lain. Makanya perlu didefinisikan atau perlu terdapat batas-batas yang jelas ya untuk bisa menentukan ruang lingkup pengaruh ataupun kontrol dari sistem tersebut. Komponen yang ketiga atau karakteristik yang ketiga, di suatu sistem itu ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem itu merupakan apapun yang berada di luar batas dari sistem, yang nantinya dia akan mempengaruhi operasional dari sistem. Seperti itu. Berikutnya ada yang namanya interface atau penghubung ya. Jadi penghubung sistem itu merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan sistem lainnya. Melalui penghubung ini nantinya akan memungkinkan adanya aliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Nah, impact-nya apa? Ya, impact-nya nanti keluaran atau output dari suatu subsistem itu akan menjadi input untuk subsistem lainnya melalui adanya interface ini. Nah, dengan penghubung atau satu subsistem yang dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya, itu dapat membentuk yang namanya satu kesatuan. Contohnya adalah kayak gini. Departemen marketing dia setelah melakukan pengumpulan data kan inputnya diproses, nah menghasilkan output dari hasil analisanya itu adalah terkait dengan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan promosi untuk bisa menggait calon customer-nya. Itu kan output dari departemen
marketing. Nah, output tersebut itu bisa dijadikan sebagai input oleh Departemen Finance ya untuk melakukan yang namanya budgeting atau penganggaran biaya. Kan tujuan kita melakukan penganggaran di suatu organisasi adalah ya agar dana yang dimiliki di suatu organisasi itu bisa terbagi atau bisa teralokasikan dengan tepat sehingga nanti tidak terjadi yang namanya ada kelebihan dana yang menganggur ataupun terjadi kekurangan dana seperti itu. Nah, makanya dengan adanya interface, aliran informasi dari satu departemen itu bisa saling terhubung, sehingga nanti bisa membantu untuk meningkatkan kinerja dari sistem yang terdapat di organisasi tersebut secara keseluruhan. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman, itu ada yang namanya masukan atau input. Masukan sistem itu adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Masukan atau input itu bisa berupa maintenance input ataupun sinyal input. Kalau maintenance input, ya berarti dia merupakan masukan yang nantinya itu berfungsi untuk apa ya, agar suatu sistem itu bisa beroperasi. Kalau sinyal input itu merupakan segala sesuatu yang nantinya dia ketika diproses itu bisa menghasilkan suatu keluaran atau suatu output. Nah, contoh dari apa ya namanya maintenance input itu adalah program yang terdapat di suatu komputer. Seperti itu. Dan kalau sinyal input ya, sinyal input tuh tadi segala sesuatu yang digunakan untuk bisa menghasilkan output. Contoh dari sinyal input adalah data. Ya, data kan kalau misalkan kalian proses, itu kan bisa menghasilkan satu output. Outputnya apa? Informasi. Informasi yang bisa berupa apa? Berupa misalkan tabel, atau bisa berupa grafik, ataupun bisa berupa laporan, yang nantinya itu akan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di suatu organisasi. Seperti itu. Berikutnya, ada tahapan yang namanya pengolahan atau tahapan processing ya. Jadi suatu sistem itu dapat memiliki suatu bagian pengolah yang nantinya dia akan apa ya, mengubah input menjadi suatu output seperti itu. Contohnya apa ya? Contoh dari proses pengolahan, oh ya, kayak misalkan di Departemen Finance dan Accounting. Nah, dia misalkan di sistem akuntansi itu kan nanti prosesnya atau pengolahannya adalah dia akan mengubah data-data transaksi yang terdapat di suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Setelah diolah, itu kan menjadi laporan keuangan. Ya, yang nantinya laporan keuangan itu kan berguna untuk menentukan atau melihat kinerja dari suatu organisasi seperti itu. Atau misalkan departemen produksi. Departemen produksi dia itu mengubah raw material atau bahan mentah menjadi menjadi bahan siap pakai atau menjadi produk yang siap pakai dan siap dipasarkan kepada masyarakat atau kepada konsumen seperti itu. Berikutnya itu ada yang namanya output atau keluaran. Jadi output atau keluaran itu pada dasarnya merupakan komponen dalam sistem yang dia itu perlu dijaga agar bisa saling bekerja sama. Output itu komponen sistem yang output itu komponen sistem yang dihasilkan ya sebagai hasil dari proses pengolahan. Kalau misalkan
tadi ya, departemen akuntansi, inputnya adalah data transaksi, maka outputnya adalah laporan keuangan. Atau kayak departemen produksi, inputnya adalah raw material, maka outputnya adalah barang yang siap diproduksi atau barang siap pakai, yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Berikutnya, itu ada yang namanya sasaran atau objektif. Sasaran itu adalah segala sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Nah, tadi teman-teman, yang namanya suatu sistem tentu kan punya tujuan atau sasaran yang yang ingin dicapai. Kalau misalkan suatu sistem itu nggak punya sasaran, maka nanti proses operasional dari sistem tentu nggak ada gunanya atau nggak ada artinya. Nah, sasaran dari suatu sistem itu kan pada dasarnya, sasaran atau tujuan dari suatu sistem itu kan pada dasarnya nanti akan menentukan kira-kira input apa sih sebetulnya yang diperlukan oleh suatu sistem agar bisa menghasilkan suatu output yang berguna. Misalkan ya, output atau sasaran yang ingin dicapai adalah perusahaan bisa menyusun laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu kan ada beberapa komponen. Nah, nanti makanya agar bisa menyusun laporan, karena ingin mencapai tujuannya bisa menyusun laporan laba rugi, maka nanti Departemen Akuntansi tentu kan akan menyesuaikan kira-kira input-input atau data-data transaksi apa yang nantinya akan digunakan untuk bisa menghasilkan suatu laporan laba rugi. Contohnya seperti itu. Nah, tadi sudah ya perbedaan antara sasaran dan juga goal. Kalau goal itu biasanya dia skopnya lebih gede. Contohnya adalah untuk ruang lingkup perusahaan. Kalau sasaran itu biasanya untuk skop yang lebih kecil. Jadi biasanya untuk level unit atau untuk level departemen. Seperti itu. Atau untuk level divisi. Berikutnya, teman-teman, karakteristik dari sistem selain ada sasaran atau objektif, di suatu sistem itu juga ada yang namanya kendali ya atau controlling. Seperti kayak fungsi manajemen kan ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Sama di suatu sistem itu tentu ada yang namanya komponen controlling atau komponen pengendalian. Yang namanya komponen pengendalian itu dia berfungsi untuk bisa memastikan agar sistem itu bisa bekerja sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Oke, berikutnya di suatu sistem itu juga ada yang namanya feedback atau umpan balik. Umpan balik itu pada dasarnya dibutuhkan oleh bagian kendali atau bagian kontrol sistem untuk melakukan pengecekan atau untuk melakukan peninjauan terkait dengan penyimpanan proses dalam sistem seperti itu. Dan kalau misalkan terjadi suatu kendala atau error, diharapkan dia bisa membantu untuk mengembalikan dalam kondisi yang normal seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan data dan informasi. Jadi data itu bisa berupa data itu merupakan fakta yang mewakili suatu kejadian. Yang namanya data itu bisa berwujud keadaan, gambar, angka, suara, ataupun simbol-simbol lainnya. Sedangkan informasi itu merupakan data yang diolah sedemikian rupa sehingga nanti dia bisa memiliki arti atau dia bermanfaat bagi usernya. Nah, kalau kita membahas terkait yang namanya data,
data itu kalau masih dalam bentuk raw atau masih dalam bentuk mentah, tentu kan kurang begitu bermanfaat atau berguna bagi suatu organisasi, ya. Nah, pengolahan data itu kan sebetulnya merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu departemen dan biasanya terdiri dari beberapa langkah. Contohnya adalah langkah yang pertama, datanya itu nanti akan dikumpulkan. Setelah itu, data tersebut kan itu akan disortir ya. Misalkan disortir mana yang ada missing value atau misalkan ada outlier dan sebagainya. Nah, setelah disortir, biasanya kan datanya akan diproses. Setelah diproses, data tersebut itu akan dianalisis sesuai dengan tujuan dari proses pengolahan data tersebut. Selanjutnya, kalau sudah dianalisis, data tersebut kan akan dilaporkan menjadi suatu informasi yang berguna, lalu data tersebut itu kan akan disimpan ya, dijadikan sebagai database di suatu organisasi. Nah, nanti teman-teman terkait penyajian dari hasil analisis tersebut itu bisa banyak banget jenisnya. Bisa berupa grafik, ataupun bisa berupa bagan, ataupun bisa berupa dokumen yang nantinya diharapkan itu bisa memudahkan user atau memudahkan karyawan yang terdapat di organisasi untuk bisa lebih memahami lagi terkait dengan data yang telah diolah tersebut. Seperti itu. Jadi intinya proses pengolahan data itu punya role atau punya peranan yang penting bagi suatu organisasi. Karena ya tadi kalau datanya tersebut bisa menghasilkan suatu informasi yang berguna, tentu diharapkan bisa membantu bagi suatu organisasi untuk bisa menciptakan strategi yang lebih baik lagi untuk bisa menghadapi persaingan dan juga diharapkan bisa untuk membantu meningkatkan daya saing mereka. Oke, berikutnya adalah tahapan transformasi data menjadi suatu informasi. Tahapan yang pertama itu ada tahapan perhitungan, jadi melakukan operasi aritmatik terhadap suatu data. Lalu yang berikutnya adalah tahapan summarizing. Tahapan summarizing itu berarti dia akan meringkas data dengan melakukan akumulasi beberapa data. Contohnya adalah menjumlah jam kerja setiap hari dalam seminggu menjadi nilai total jam kerja per minggu. Contoh dari summarizing adalah Contoh dari tahapan summarizing adalah gini, misalkan ya teman-teman ingin melakukan analisis, sebetulnya ada nggak sih pengaruh dari promosi terhadap peningkatan minat pembelian produk? Nah, teman-teman untuk menghitung atau untuk mengetahui terkait dengan perhitungan variabel promosi dan juga peningkatan peningkatan minat pembelian, tentu kan akan menggunakan alat ukur ya, atau bisa menggunakan kuesioner. Nah, untuk masing-masing variabel tersebut, di setiap variabel itu kan biasanya tidak hanya terdiri dari satu item pertanyaan. Misalkan untuk menghitung variabel promosi atau variabel celebrity endorsement dan sebagainya, itu kan akan terdapat beberapa item pertanyaan yang nantinya akan digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, nanti teman-teman, item-item pertanyaan tersebut agar bisa digunakan, agar bisa diklaim, oh ini dia digunakan untuk mengukur variabel tersebut.
tentu item-item pertanyaan tersebut itu akan dijumlahkan. Ya, setelah dijumlahkan, misalkan ya ada 5 item pertanyaan. Item pertama dari responden pertama itu nilainya adalah 1, responden kedua nilainya 2, responden ketiga nilainya 3. Nah, nanti dijumlah dan nanti penjumlahan tersebut itu akan menghasilkan apa ya? Maaf, dari hasil penjumlahan tersebut itu baru bisa dikatakan bahwa oh, ini digunakan untuk mengukur satu variabel. Sebentar, saya kasih contoh ya, biar nggak ngawang-ngawang. Allahu Akbar. Sebentar ya. Nggih, Bu, ngapunten. Hah, nanti maaf Bu, nanti malam Bu. Lah, prodi saya belum ada sih Bu, task force-nya nih. Iya, soalnya prodi saya belum siap Bu, task force-nya Bu. Oh ya, nanti coba saya laporkan dulu nggih Bu. Ya, semoga nanti task force-nya sudah. Oke. Nggih. Nggih. Kok mendadak nggih Bu untuk pendampingannya? Oh iya, manajemen masih Oktober. Iya, habisnya masih Oktober Bu, Akhir. Iya. Oh, gitu. Oh, nggih. Nggih, Bu, nggih. Matur nuwun. Yes. Maaf. Ini coba ya, saya berikan contoh. Ya, misalkan nih teman-teman ingin mengukur variabel materialisme. Nah, di sini variabel materialisme itu terdiri dari beberapa item pertanyaan. Ya, di sini ada 6 item, 6 item pertanyaan. Nah, untuk mengukur, oh ini loh variabel materialisme, nilainya segini. Maka nanti dari jawaban responden tersebut, misalkan responden pertama, item pertama jawabnya 5, item kedua jawabnya 5, item ketiga jawabnya 5, dan seterusnya. Nah, nanti item-item ini akan dijumlahkan, akan di total, seperti itu. Nah, ini total ini baru bisa dikatakan, oh ini digunakan, oh ini cara responden pertama mengukur, maaf, ini cara, maaf, total ini menunjukkan bahwa ini loh total hasil pengukuran tingkat materialisme dari responden yang pertama. Pun dengan kayak misalkan variabel financial well-being. Nah, di sini ada 10 item pertanyaan. Setelah di total itu jumlahnya 48. Berarti bisa disimpulkan, oh, skor financial well-being dari responden pertama itu adalah 48. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Tahapan berikutnya adalah tahapan classifying. Jadi kalau tahapan classifying, nanti kita akan membuat kelompok data-data grup-grup tertentu. Berikutnya ada tahapan categorizing. Jadi tahapan categorizing, kita akan mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan karakteristik tertentu. Misalkan, kita akan mengelompokkan data berdasarkan fakultasnya atau berdasarkan asal domisili mahasiswa dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tahapan sorting atau tahapan memilah data ke dalam bentuk yang berurutan seperti itu. Contohnya, ketika suatu divisi, misalkan divisi pemasaran ya, dia itu ingin mengetahui kira-kira penjualan produk apa sih yang paling nggak laku sampai yang paling laku.
karena mereka ingin menentukan kira-kira perbaikan strategi apa yang bisa mereka lakukan ke depannya. Nah, berarti nanti dalam tahapan sortingnya tersebut, dia akan mengurutkan data penjualannya mulai dari yang punya volume penjualan terendah sampai ke penjualan yang tertinggi. Seperti itu. Nanti dari hasil sorting tersebut, kalau di Excel teman-teman bisa melakukan sorting itu pakai ascending ataupun descending, kayak gitu. Terus yang berikutnya, tahapan merging. Jadi tahapan merge ini adalah yang namanya merge ya, merger. Berarti akan menggabungkan dua atau lebih set data berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan nih ya, kayak suatu perusahaan itu ingin melaporkan laporan keuangannya secara triwulanan. Kalau secara triwulanan berarti dia kan akan menggabungkan data laporan keuangan misalkan dari bulan Januari, Februari, Maret menjadi triwulan pertama, terus April, Mei, Juni menjadi triwulan kedua, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tahapan matching. Ya, kalau tahapan matching itu berarti nanti akan menyelaraskan data berdasarkan keinginan pengguna terhadap grup data tertentu. Jadi misalkan nih ya, tadi departemen marketing dia ingin mencari produk yang penjualannya itu minimal sesuai targetnya. Targetnya adalah misalkan 20 juta produk terjual. Nah, nanti dia akan diselaraskan datanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk analisis berikutnya. Tes. Membahas terkait dengan peranan sistem informasi dalam bisnis. Ya. Nah, kalau kita membahas kenapa sih sebetulnya sistem informasi itu penting bagi suatu bisnis. Pada dasarnya sistem informasi itu kan akan membantu bagi pengambil keputusan di bisnis untuk bisa membuat suatu keputusan yang tepat bagi suatu perusahaan. Nah, diharapkan dengan adanya kemajuan dari teknologi informasi itu juga membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa menawarkan data terkini yang nantinya datanya tersebut bisa berisi latar belakang ataupun analisis tren untuk membantu mendapatkan informasi yang berguna seperti itu. Nah, di sini teman-teman, sistem informasi itu pada dasarnya juga membantu ya untuk meningkatkan efisiensi yang terdapat di suatu organisasi. Karena kalau misalkan perusahaan itu pengen mendapatkan profit yang tinggi, tentu kan dia harus berusaha sedemikian rupa agar bisa lebih mengefisienkan pengeluaran dana dalam proses operasionalnya. Yang berikutnya adalah teman-teman, di sini bagaimana sih sebetulnya sistem informasi itu mengubah keadaan dari suatu bisnis. Jadi yang pertama adalah munculnya bisnis berbasis mobile digital. Atau kalau saat ini yang namanya data science dan juga pemasaran digital, terutama pemasaran digital ya, itu kan sedang tren banget. Kenapa kok pemasaran digital itu kayak penting banget tuh bagi suatu organisasi?
Karena kan sebetulnya ya kita nggak bisa terlalu exaggerating atau nggak bisa terlalu melebih-lebihkan tuh pentingnya divisi pemasaran bagi suatu organisasi. Tapi kan sebetulnya divisi pemasaran ya memang dia itu punya role ya atau punya peran yang penting di suatu organisasi. Karena apa? Ya karena kan nanti divisi pemasaran dia itu kan berusaha ya gimana caranya dia bisa membangun yang namanya brand awareness atau kesadaran merek dari suatu calon konsumen. Selanjutnya, diharapkan kayak ketika si konsumen itu aware terhadap suatu produk, itu kan bisa melakukan yang namanya pembelian atau dia bisa meningkatkan penjualan dari produk perusahaan tersebut dan nantinya bisa menghasilkan suatu keuntungan bagi suatu organisasi. Nah, selain dia itu membantu proses kayak apa ya meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan, sebetulnya kan divisi marketing itu juga membantu suatu organisasi ya untuk apa ya bisa mengamati atau mengidentifikasi target audience dan dia juga apa ya berusaha untuk mengetahui kira-kira apa sih sebetulnya yang diinginkan atau dibutuhkan oleh si calon konsumen tersebut. Dan divisi marketing itu kan juga berfungsi apa ya dia bertugas gimana caranya dia bisa melakukan hubungan yang baik dengan konsumen atau membangun relasi, melakukan periklanan dan sebagainya. Nah, dengan adanya kemajuan dari teknologi informasi, terutama apa ya, maju sekarang semakin baik lagi kinerja dari internet, tentu kan eh, memperkenalkan konsep baru dari pemasaran yang namanya pemasaran digital tersebut. Nah, pemasaran digital itu kan kalau teman-teman masih ingat ya, ketika di KMMI itu kan banyak banget jenisnya. Ada contohnya CEO atau search engine optimizing, terus juga ada pay per click, ada pemasaran melalui media sosial, blogging, melalui forum diskusi lain, dan sebagainya. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan layanan perangkat lunak secara online. Yang ketiga adalah bisnis yang berkembang melalui big data. Nah, suatu bisnis itu kan dia berfungsi untuk mengumpulkan banyak data. Nah, biasanya data tersebut itu nanti akan diorganisir atau disimpan. Seperti itu. Nah, makanya di suatu organisasi biasanya kan akan dirancang ya suatu sistem informasi untuk bisa apa ya, selain menyimpan data, terus mengolah data dengan baik agar ya lebih terstruktur lagi dan apabila suatu waktu perusahaan itu membutuhkan data ataupun informasi yang telah yang dihasilkan dari hasil pengolahan data tersebut itu bisa dengan mudah kapanpun digunakan. Makanya ada sistem informasi yang namanya database. Database itu sebetulnya sistem pengarsipan elektronik yang dia nanti akan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di suatu perusahaan. Database itu bisa dikatakan dia merupakan inti dari suatu sistem informasi bisnis. Contohnya ya adalah database terkait dengan pelanggan. Nah, kalau database terkait dengan pelanggan, itu kan selain berisi tentang nama, itu kan juga bisa berisi tentang kayak metode pembayaran apa sih yang biasa digunakan. Karena kan kalau misalkan ya dilihat kalau kita belanja, apalagi trennya saat ini ya, tentu kan orang terkait dengan metode pembayaran pengen yang lebih simpel. Saat ini kan jarang banget toh kayak kalian itu melakukan pembayaran dengan uang tunai. Bahkan kalau kayak saya pun sekarang lebih milih untuk bayar secara non tunai. Makanya kalau kita pergi ke suatu tempat, biasanya tanya dulu ini bisa non tunai atau enggak. Karena biasanya kita nggak bawa uang, malahan nggak bawa uang tunai. Karena kan kalau transaksi non tunai itu kan selain lebih simpel, biasanya kan kayak ada promo-promo cashback ya yang menguntungkan. Nah, contohnya ya dari database terkait dengan metode pembayaran, ini kan nantinya
berguna bagi berguna bagi perusahaan untuk melakukan analisis lagi. Oh, metode pembayaran yang saat ini diminati oleh konsumen itu apa? Yang paling sering digunakan itu apa? Sehingga nanti dia bisa kayak apa ya? Dari hasil analisis tersebut menyediakan metode pembayaran yang lebih baik lagi. Misalkan tadinya apa ya? Slot untuk pembayaran non tunai itu hanya ada di satu kasir aja. Oh, karena ada banyak banget nih orang yang menggunakan pembayaran non tunai, maka dia mungkin bisa menambah slot untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Atau misalkan ya, terkait dengan behavior dari pelanggan, bisa dicek, oh dia riwayat pemesanannya seperti apa, terus kira-kira produk yang laris atau yang diminati oleh pelanggan itu apa aja. Jadi kan kalau misalkan nih ya, terkait dengan produk yang dipesan atau produk yang paling laris, itu kan juga informasinya selain berguna untuk divisi pemasaran, untuk apa ya, divisi pemasaran kan bisa menggunakan informasi terkait dengan produk apa aja yang sering dipesan, itu misalkan untuk meningkatkan kualitas pemasaran atau mengganti strategi pemasaran untuk produk yang kurang laku. Tapi informasi ini tersebut sebetulnya juga bisa berguna untuk divisi operasional. Operasi, misalkan, oh permintaan akan produk ini itu meningkat, maka dia akan berusaha untuk memenuhi agar jangan sampai produk tersebut itu sampai kehabisan atau terjadi yang namanya kurang stok, seperti itu. Nah, teman-teman, terkait dengan database tadi, kita balik lagi ya. Database itu biasanya ada software yang membantu untuk mengolah atau mengelola database. Biasanya disebut sebagai DBMS atau Database Management System. Nah, nanti melalui software DBMS ini atau Database Management System ini akan memudahkan bagi suatu organisasi untuk bisa memasukkan, untuk bisa menyimpan, mengatur, memilih, dan juga mengambil data dalam suatu basis data secara real time. Oke, berikutnya teman-teman, di sini ada 6 tujuan bisnis ya, yang akan mendorong perusahaan berinvestasi besar di bidang IT. Yang pertama adalah terkait dengan keunggulan operasional. Yang kedua terkait dengan produk jasa model bisnis yang baru, kedekatan dengan pemasok dan pelanggan, terus juga peningkatan kualitas pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif atau daya saing, mempertahankan eksistensi. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan keunggulan operasional. Nah, jadi dari penggunaan suatu sistem informasi itu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dari suatu organisasi sehingga nanti diharapkan bisa meningkatkan profit yang lebih tinggi lagi bagi suatu organisasi. Lalu yang kedua adalah terkait dengan sistem informasi dan teknologi yang merupakan perangkat yang penting untuk menciptakan atau mencapai efisiensi dan juga produktivitas yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua adalah terkait dengan produk, jasa, dan juga model bisnis yang baru yang terdapat di suatu organisasi. Jadi pada dasarnya sistem informasi itu merupakan perangkat utama yang dapat membantu organisasi untuk menciptakan produk dan jasa yang baru. Demikian juga dengan model bisnis yang baru. Nah, model bisnis itu merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk memproduksi, mengirim, dan menjual produk ataupun barang atau jasa untuk memperoleh suatu keuntungan. Berikutnya, terkait dengan membangun kedekatan dengan pelanggan dan juga pemasok.
Nah, diharapkan teman-teman dengan adanya sistem informasi itu kan bisa memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau misalkan suatu pelanggan itu dia merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, tentu diharapkan pelanggan itu kan bisa apa ya, melakukan pembelian ulang atau diharapkan pelanggan tersebut itu bisa lebih loyal lagi terhadap suatu organisasi. Nah, kalau misalkan semakin banyak pelanggan yang loyal terhadap suatu organisasi, tentu kan diharapkan ya bisa meningkatkan pendapatan dan juga profit bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu dengan adanya sistem informasi itu diharapkan juga bisa membangun kedekatan dengan pemasok ya. Jadi nanti diharapkan bisa membantu perusahaan untuk bisa apa ya? Dia semakin lebih mudah untuk mengakses barang atau raw material dari pemasok. Contohnya adalah kayak di sini, sistem informasi penjualan di suatu supermarket itu ada link and match dengan distributor atau dengan supplier ya. Jadi nanti dua belah pihak itu juga bisa saling mengelola persediaannya dengan baik. Supermarket itu bisa mengelola persediaannya agar tidak terjadi kurang stok tersebut ya. Dan pihak supplier itu diharapkan ya dia juga bisa siap sedia ketika nanti si supermarketnya ini membutuhkan dari suatu produk tersebut. Jadi ada apa ya, sistem informasi itu dia bisa menciptakan link and match dan juga integrasi antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, tentu kan melibatkan ya berbagai macam proses. Contohnya adalah proses pemilihan alternatif. Dan nanti setelah pemilihan alternatif itu kan sebelum pemilihan alternatif, kita akan mengidentifikasi dari beberapa alternatif yang tersedia. Ya. Terus setelah diidentifikasi alternatif yang tersedia tersebut, tahapan yang berikutnya kan kita akan menentukan kriterianya toh dalam proses pengambilan keputusan. Setelah itu kita akan melakukan analisis dan juga melakukan pengambilan keputusan. Tentu dalam melakukan analisis tersebut itu kan ada data dan juga informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan tanpa informasi yang akurat, tentu perusahaan itu kan dia akan kayak gambling ya. Kenapa gambling? Karena dia hanya akan menggunakan peramalan, perkiraan, atau bahkan mengandalkan apa ya, faktor luck atau keberuntungan. Akibatnya apa? Ya nanti bisa pengambilan keputusannya itu nggak tepat. Kalau nggak tepat apa? Ya kalau misalkan nih ya pengambilan keputusan terkait penentuan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk 1 tahun ke depan. Nah kalau misalkan dia hanya ngasal atau mengandalkan keberuntungan, itu kan akibatnya dua. Dia bisa kelebihan stok barang yang diproduksi atau dia bisa kekurangan dari stok barang yang diproduksi tersebut. Terus kalau tanpa informasi yang akurat, itu kan juga bisa berdampak pada alokasi sumber daya yang tidak tepat, respon yang lamban, dan sebagainya. Kayak contohnya aja nih ya, hal yang simpel. Kayak kalian, ujian sudah dikasih tahu dosen, oh kita nanti ujiannya pilihan ganda. Terus kalian malas belajar dan nyepelekan kayak, oh ya udah sih ya pilihan ganda, ntar kita gambling aja lah. Toh ABC cap cip cup kembang kecut siapa tahu nanti jawaban yang UE pilih itu benar. Itu kan gambling ya. Nah, kalau kalian gambling tersebut akibatnya apa? Ya kan kemungkinannya kalian bisa dapat hasil yang bagus atau kemungkinan terburuk kalian bisa dapat nilai yang rendah.
kayak gitu. Padahal kan sebetulnya ya yang namanya keberuntungan itu biasanya diperoleh kayak ketika kita sudah berusaha dengan baik dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Biasanya. Jadi intinya teman-teman, tanpa suatu informasi yang akurat, itu nanti bisa menghasilkan suatu hasil yang buruk dan juga menimbulkan biaya yang tinggi yang harus ditanggung oleh suatu organisasi. Nah, sistem informasi ini tadi ya, dia kan melalui adanya database manajemen sistem ini membantu ya untuk membantu untuk menyimpan suatu data dan juga pemrosesan data tersebut menjadi suatu informasi agar ya ketika kapanpun informasi tersebut dibutuhkan atau data tersebut dibutuhkan itu bisa diakses secara real time. Oke, berikutnya adalah terkait dengan keunggulan kompetitif. Jadi sistem informasi itu berfungsi untuk bisa memberikan kinerja yang lebih baik, terus juga memberikan beban biaya yang lebih rendah. Sistem informasi juga bisa diharapkan membantu bagi suatu organisasi untuk bisa memberikan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Oke, berikutnya kita akan membahasnya terkait dengan apa sih sebetulnya keterkaitan antara organisasi dengan suatu sistem informasi. Nah, di sini teman-teman adanya perubahan strategi adanya perubahan strategi, tujuan, dan proses suatu bisnis itu kan tentu membutuhkan suatu perubahan sistem informasi. Jadi nanti apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi itu akan tergantung atas apakah sistem tersebut itu akan memberikan fasilitas atau tidak untuk proses pemenuhannya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tahapan atau tahapan sih, ada beberapa komponen ya yang terdapat pada suatu sistem informasi. Jadi ada tujuan dari perusahaan, terus juga ada software, lalu ada hardware, data manajemen, dan juga telekomunikasi. Jadi sebetulnya teman-teman komponen ini jadi antara organisasi dan juga sistem informasi itu kan dia saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, kebutuhan informasi akan suatu organisasi itu kan akan mempengaruhi desain sistem informasi dan juga organisasi. Nah, di sini teman-teman komponennya itu kan yang pertama ada yang namanya software atau ada perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang nantinya digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu diharapkan dia punya fitur-fitur yang membantu untuk meningkatkan kinerja dari staf yang terdapat di organisasi tersebut. Jadi diharapkan perangkat lunak itu bisa membantu kinerja dari karyawan di perusahaan tersebut. Berikutnya, ada yang namanya telekomunikasi. Jadi maksudnya, ya nanti informasi yang dihasilkan dari berbagai departemen dalam suatu perusahaan itu perlu dibagikan ya kepada departemen-departemen lain yang nantinya akan bisa dijadikan suatu input yang untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing departemen tersebut. Makanya teman-teman, agar nggak terjadi yang namanya silo informasi itu maksudnya ya antar departemen itu dia kayak nggak mau sharing informasi. Ya, recently emang terjadi sih. Maksudnya kok bisa sih Bu, suatu departemen itu nggak mau sharing informasi, itu ada kok, nyata dan terjadi. Nah, kita nggak usah bahas hal yang negatif ya. Jadi gini,
Untuk menghindari yang namanya silo informasi, tentu harus dibuat suatu sistem telekomunikasi yang baik di suatu organisasi tersebut. Karena kan tadi ya di awal sudah saya jelaskan, output yang dihasilkan dari suatu subsistem itu kan bisa dijadikan input dari suatu subsistem lainnya. Nah, makanya proses telekomunikasi, proses informasi tersebut itu perlu didistribusikan dengan baik agar ya nanti bisa berguna antar departemen dan nantinya bisa berguna untuk meningkatkan kinerja dari organisasi secara keseluruhan. Oke, berikutnya ada yang namanya perangkat keras. Nah, kalau perangkat keras yang digunakan dalam suatu sistem informasi itu diharapkan mampu untuk menjalankan perangkat lunak yang digunakan oleh suatu organisasi. Nah, perangkat keras ini atau hardware-nya ini diharapkan bisa diperbarui secara berkala. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas fungsi dari suatu sistem informasi. Teman-teman, kalau kalian perhatikan pada gambar berikut ini, di sini ada 3 proses ya. Ada input, ada processing, dan juga ada output. Nah, untuk tahapan processing itu kan ada tahapan perhitungan tadi ya, calculating, terus juga ada tahapan arranging atau tahapan sorting, dan juga tahapan klasifikasi baru tahapan processing. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, tahapan yang pertama itu adalah tahapan input ya. Jadi kalau tahapan input itu merupakan kayak data yang nantinya masuk ke dalam suatu informasi. Dan komponen ini nanti perlu ada karena kan dia sebagai bahan dasar untuk pengolahan suatu sistem informasi. Yang namanya sistem informasi, teman-teman, itu dia nggak akan bisa menghasilkan informasi kalau nggak punya yang namanya komponen input. Ya, jadi kalau sistem informasi itu nggak ada komponen input atau nggak pernah mendapatkan yang namanya input, tapi dia bisa menghasilkan output, nah itu jadi hal yang kayak amazing banget gitu loh, kayak hal yang ajaib banget. Lah outputnya dihasilkan dari mana? Manipulasi data. Wong nggak ada input yang diolah jadi informasi kok bisa menghasilkan suatu output kayak gitu. Nah, sebetulnya teman-teman kita bisa rangkum yang namanya input itu merupakan kegiatan mengumpulkan data. Baik datanya tersebut berasal dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi. Contoh dari data dari dalam organisasi adalah misalkan data terkait dengan laporan keuangan atau data penjualan kayak gitu. Kalau data dari luar organisasi, misalkan data terkait dengan inflasi yang terjadi saat ini, maksudnya tingkat inflasi, atau misalkan data terkait dengan tingkat suku bunga yang berlaku, atau data terkait dengan regulasi pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis, dan sebagainya. Berikutnya, itu ada yang namanya proses. Proses itu merupakan kegiatan mengubah data menjadi suatu informasi yang memiliki arti. Lalu ada yang namanya tahapan output. Tahapan output itu adalah kegiatan di mana nanti dia akan menyalurkan informasi yang diproses kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau kegiatan-kegiatan yang memerlukannya.
Oke, berikutnya teman-teman, itu ada yang namanya komponen feedback. Komponen feedback itu merupakan output yang kembali kepada pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengevaluasi atau memperbaiki dari tahapan input tersebut. Berikutnya, kita akan membahas ya, apa sih sebetulnya hubungan antara sistem informasi dengan organisasi, manajemen, dan juga teknologi. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari gambar ini, sebetulnya ya suatu sistem informasi itu dia merupakan kombinasi. Kombinasi dari apa? Dari yang pertama ada manajemen, terus kombinasi yang kedua itu dari organisasi, dan juga elemen yang ketiga itu ada yang namanya elemen teknologi. Kita akan bahas satu persatu. Untuk komponen yang warna biru atau komponen organisasi, organisasi itu merupakan unit sosial formal ya, yang dia itu dikembangkan untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen kunci yang terdapat di suatu organisasi, contohnya apa? Yang pertama, di suatu organisasi pasti ada yang namanya struktur, ya kan? Terus di suatu organisasi itu yang penting ada orang. Lah kalau organisasi nggak ada orangnya gimana dia mau jalan? Ya toh? Terus yang ketiga, di suatu organisasi ada yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Berikutnya, organisasi mesti ada apa? Ada yang namanya politik, ada juga budaya. Budaya itu kan sebetulnya kayak norma-norma ya yang terdapat di organisasi tersebut. Kalau orang, komponen yang pertama, orang. Orang itu kan sebetulnya organisasi itu kan dia butuh skill, butuh kayak apa ya, kemampuan yang berbeda-beda atau keterampilan yang berbeda-beda di suatu organisasi. Seperti itu. Yang selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya komponen struktur. Di suatu organisasi, itu kan ada struktur hierarki ya. Hierarki ini sebetulnya kita kan pengen mengatur terkait dengan aliran pemberian perintah atau kepada siapa kita akan melapor atau kepada siapa suatu divisi ini akan bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Ya, SOP itu kan pada dasarnya merupakan aturan formal ya, yang dia itu telah dikembangkan oleh suatu organisasi. SOP itu tujuannya apa? Ya dia mengatur kegiatan operasional yang terdapat di organisasi. Misalkan kayak di UNY, itu ada SOP untuk melakukan registrasi ulang oleh mahasiswa. Tahapannya apa? Oh, kalau melakukan registrasi ulang, tahapannya pertama adalah melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dia akan dapat PIN atau kode akses untuk bisa input mata kuliah di Siakat. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan input mata kuliah di Siakat, tahapan berikutnya apa? Oh, kalian akan konsultasi ke PA. Nanti PA akan meng-ACC. Dan nanti kalau sudah di ACC, berarti nanti kalian siap untuk mengikuti perkuliahan. Di SOP tersebut, itu juga dijelaskan siapa yang nanti harus bertanggung jawab. Oh, kalau pembayaran berarti ke Departemen Keuangan. Kalau pengisian siakat, itu berarti ke Departemen Akademik, kayak gitu. Terus juga ada, semisal terjadi error, apa yang harus dilakukan. Kalau contoh ya, registrasi, errornya adalah, misal ada mahasiswa yang telat membayar SPP, apa yang harus dilakukan? Oh, pertama, menghubungi bagian akademik. Bagian akademik akan memberikan surat pernyataan, nanti dilaporkan ke bagian keuangan. Seperti itu contohnya. Lalu ada juga budaya organisasi. Jadi kalau budaya organisasi pada dasarnya
kayak apa ya, segala norma ya yang terdapat di suatu organisasi tersebut. Oke, berikutnya komponen yang selanjutnya ada yang namanya komponen manajemen. Yang namanya komponen manajemen itu kan tugasnya adalah dia membuat suatu keputusan dan juga merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan segala masalah yang terdapat di suatu organisasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di sini kan ada hierarki ya, dan juga wewenang atau tanggung jawab yang terdapat dari suatu organisasi. Kalau kalian masih ingat juga, di suatu organisasi itu kan ada apa ya? Tingkatannya. Ada manajer tingkat bawah, terus juga ada manajer tingkat atas dan juga manajer tingkat menengah. Kalau manajer tingkat bawah itu kan biasanya dia akan lebih berfokus ya atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh manajer yang punya tingkatan lebih tinggi atau dalam hal ini adalah manajer tingkat menengah. Jadi intinya manajer tingkat bawah ini dia berfungsi untuk mengawasi kegiatan operasional yang terjadi di lapangan atau mengawasi kegiatan operasional di setiap divisi. Lalu ada manajer tingkat menengah. Nah, manajer tingkat menengah ini sebetulnya kan dia itu bertanggung jawab untuk mengubah rencana yang telah ditetapkan oleh top level manager menjadi suatu tindakan. Dan dia nanti akan memastikan agar tujuannya itu bisa tercapai. Ya, selanjutnya ada yang namanya top level manager atau manajer tingkat puncak, tingkat atas. Nah, nanti manajer tingkat atas ini dia punya pengaruh atas keputusan-keputusan yang diambil pada seluruh organisasi seperti itu. Atau ada juga ya yang mengatakan bahwa top manager ini adalah apa ya kayak pihak eksekutifnya yang berada di suatu organisasi. Oke, dimensi yang terakhir itu ada yang namanya dimensi teknologi informasi. Jadi teknologi informasi pada dasarnya dia merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk bisa menghadapi perubahan. Nah, di sini teman-teman komponennya ada perangkat keras. Kalau perangkat keras itu peralatan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam suatu sistem informasi. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu terdiri dari instruksi yang terprogram dan terperinci untuk mengkoordinasikan dari program-program atau kinerja yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya ada yang namanya teknologi manajemen data. Jadi ya untuk melacak semua informasi yang disimpan itu tentu perlu perangkat lunak manajemen data yang dirancang untuk mengatur informasi sehingga bisa dengan mudah mencari apa yang data atau informasi yang ingin dicari oleh suatu perusahaan. Terus juga ada infrastruktur informasi teknologi. Oke, yang terakhir ada yang namanya rantai nilai dari suatu informasi bisnis. Nah, yang namanya rantai nilai itu kan pada dasarnya merupakan model bisnis yang menggambarkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk atau layanan. Nah, setiap bisnis itu kan diharapkan dia punya rantai nilai informasi, di mana nanti dia akan berguna untuk mengubah informasi mentah atau data mentah tersebut menjadi suatu informasi yang bernilai. Nah, pada dasarnya kalau dari perspektif bisnis, sistem informasi itu merupakan bagian dari serangkaian aktivitas nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan juga mendistribusikan informasi yang nantinya bisa digunakan oleh manajer untuk membantu meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya yaitu meningkatkan profitabilitas dari
suatu perusahaan, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau misalkan belum, teman-teman, untuk minggu depan, kalian yang presentasi ya. Untuk kelompok belum saya bagi ya? Belum, Bu. Nanti ya. Nanti saya upload-nya di Google Classroom. Nah, untuk materi yang akan dipresentasikan adalah, saya cek RPS dulu. Untuk RPS-nya adalah, kayaknya remang-remang banget ya, Om. Malah kegedean. Oke. Untuk materinya adalah bisnis elektronik dan kerjasama global. Nanti teman-teman bisa menggunakan referensi dari buku di chapter 2. Untuk bukunya sudah saya upload di kelas. Sudah terupload belum ya di Classroom? Ya, Laila gimana? Ibu izin bertanya, pada transformasi data menjadi informasi itu tadi, izin bertanya perbedaannya classifying sama categorizing itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke. Jadi kalau diklasifikasi itu membuat kelompok-kelompok data grup tertentu. Kalau kategori itu mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi kalau diklasifikasi itu intinya kita menggabungkan atau mengelompokkan secara garis besar atau enggak secara spesifik. Ya, misalkan nih ya, kayak data mahasiswa. Berarti data mahasiswanya tersebut misalkan dikelompokkan secara karakteristik yang umum. IPK-nya. Misal, jadi IPK yang tertinggi 4% persentil pertama tertinggi, terus persentil kedua terendah. Kayak gitu contohnya. Nah, kalau categorizing itu dia punya kriteria spesifik tertentu. Misal, kriteria berdasarkan gender mahasiswa, itu kan sudah spesifik ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan domisili asal atau berdasarkan fakultas, itu kan sudah kategorinya lebih spesifik. Jadi kalau diklasifikasi itu masih secara umum. Misal ya, penjualan tertinggi atau penjualan terendah dikategorikan kayak gitu. Kalau misalkan diklasifikasikan. Nah, kalau di kategori misalkan kayak penjualan, penjualan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau penjualan untuk konsumen laki-laki, konsumen perempuan. Jadi bedanya hanya berdasarkan kriteria spesifiknya atau ciri spesifiknya kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, nah nanti materinya teman-teman, apakah sudah muncul ya? Secure. Untuk materinya adalah global e-business dan juga kolaborasi dari buku yang sudah saya upload di Classroom, atau kalau misalkan kalian mau pakai literatur lain itu dipersilahkan, seperti itu. Nanti untuk yang presentasi adalah kelompok yang pertama ya, nanti untuk kelompok akan saya upload di Google Classroom. Nanti setelah presentasi ada sesi tanya-jawab, setelah sesi tanya-jawab, nanti selanjutnya saya akan menambahkan sedikit materi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok mau bagi sendiri atau saya bagi aja? Kalau kelas A kemarin dia bagi sendiri sih. Kalau kalian mau dibagi, ya nggak apa-apa. Saya kasih kebebasan, senyamannya kalian. Halo, gimana? Kalau minggu kemarin ini Bu, Ibu aja. Oh, saya aja ya, udah kalau gitu nanti segera saya upload di Google Classroom biar bisa kalian segera mengerjakan. Oke. Kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua.